Gereja Persekutuan Pekabaran Injil Rahmatullahi Jemaat Bahtera Misi yang saat ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya sapa juga kepada Pak Riko bersama kru yang ada di kapal TTKL Lotus saat ini mengikuti live, dan juga saya sapa kepada sahabat-sahabat FB yang mengikuti live saat ini, tetangga yang mengikuti live saat ini. Biarlah semuanya akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan Ibu Pendeta Cynthia bersama Pak Andi yang ada di Toraja dalam misi penginjilan mereka. Tuhan Yesus selalu juga memberkati. Sama-sama kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, yang terambil dalam firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Amsal 24 ayat 16. Dalam kitab Amsal 24 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama dalam Amsal 24 ayat 16. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kegagalan bukanlah akhir segalanya. Amin. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, di mana dalam kehidupan orang percaya tentunya pernah mengalami namanya kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan cuma 1 kali, 2 kali, tetapi berkali-kali kita sebagai orang percaya mengalami kegagalan. Apalagi kita sudah hidup di dalam kebenaran, mengalami jatuh bangun dalam proses kehidupan orang percaya. Ketika mengiring Tuhan, ketika kita diperhadapkan sesuatu pergumulan, yaitu gagal di dalam kita mengalami proses kehidupan ini, saudara. Gagal dalam suatu menjalankan usaha, gagal dalam suatu memimpin sesuatu perusahaan atau di dalam pekerjaan. Tetapi di sini firman Tuhan mengajak kita, di dalam firman Tuhan sesuai tema yang ada, kegagalan bukanlah akhir segalanya. Banyak orang percaya, sudah orang Kristen, tetapi dia menerima suatu proses kehidupan, yaitu namanya kegagalan, sehingga dia mengalami putus asa, mengalami stres, mungkin diperhadapkan dengan usahanya bangkrut. Di dalam segi dia mengiring Tuhan sudah tidak setia juga kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, kegagalan bukanlah akhir,
segalanya bagi kehidupan orang percaya. Meskipun kita sudah mengetahui kebenaran, di sini sebab 7 kali orang benar jatuh, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang benar, juga mengalami proses yang namanya kegagalan. Tetapi jangan sampai kita jatuh, tidak bangun lagi, saudara, dari kehidupan baik secara rohani untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita diinabobokan dengan sesuatu pergumulan, persoalan yang kita alami. Tetapi Tuhan mau, sebagai kita sudah mengenal kebenaran, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah terima, kita sudah bertobat dan memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, hidup ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kita diperhadapkan dengan tantangan lewat proses kehidupan yang namanya kegagalan di dalam segi rohani kita, bahkan di dalam aspek kehidupan, dalam pekerjaan kita. Tetapi Tuhan mau, meskipun kita mengalami jatuh, tetapi bangun kembali. Tetapi jangan sampai kita sudah tidak bangun lagi dalam kehidupan kita, di dalam rohani kita, saudara. Kalau saudara rindu diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama, mungkin lewat proses kehidupan kita mengalami kegagalan, tetapi orang benar percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu fokus kepada Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya, yang akan memberikan kita kehidupan yang layak dalam kehidupan ini. Tidak, terutama kita dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan setiap kebenaran yang telah kita terima. Amin. Di dalam kehidupan ini, memang dalam kehidupan ini banyak proses-proses kehidupan yang kita alami. Baik secara rohani kita menjadi tidak setia mungkin, saudara. Tetapi sebagai orang benar, orang percaya, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah di dalam suatu keadaan apapun yang menimpa kehidupan orang percaya. Apalagi kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita harus tetap kuat dan teguh di dalam firman Tuhan. Kita taat melakukan setiap kehendak Tuhan. Mungkin kita mengalami jatuh bangun dalam kehidupan kita, dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia ini, seakan-akan membuat hidup kita sudah tidak mampu lagi dalam kehidupan ini, sehingga mengambil jalan pintas, menyalahkan Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi kita sebagai orang benar percaya, meskipun tantangan dan pergumulan menghadang kehidupan kita, ketika kita tetap datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, Tuhan Yesus akan bela bagi setiap kita yang mau tetap berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus kita, pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan orang Kristen. Dia memberikan pengajaran yang benar untuk kita taat dan melakukan setiap firman Kristus dalam kehidupan kita. Kita bersaksi, kita memberitakan Injil di mana saja, saudara. Kita tidak pernah takut dengan keadaan apapun, saudara. Kita akan tetap keluar dari zona nyaman dalam kehidupan orang percaya.
Saudara yang diberkati Tuhan, kita seringkali diperhadapkan sebagai orang-orang benar, sudah berada di posisi zona nyaman. Tetapi dalam kehidupan kita, untuk keluar daripada zona nyaman ini, saudara, agar supaya lewat proses kehidupan tantangan ini, kita hadapi, saudara, dengan kasih Kristus, dengan jalan-jalannya Kristus yang luar biasa, dengan firman-Nya yang luar biasa, firman Allah yang hidup, firman Kristus dalam kehidupan orang percaya yang harus kita taati dan yang kita harus lakukan dengan tindakan iman sebagai orang Kristen. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kita tetap dijaga oleh Tuhan. Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita. Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan selalu menyertai kita lewat proses kehidupan. Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dia lah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Haleluya. Luar biasa. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya jangan putus asa, jangan gampang kita menyerah, saudara. Kita harus fokus kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus berusaha, saudara. Kita harus berusaha. Apapun alasan dalam kehidupan orang percaya, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus yang selalu melawat kita, yang menjadi persoalan kita di dalam kehidupan orang percaya. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang dalam satu komunitas persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita datang kepada Tuhan di dalam beribadah di rumah Tuhan adalah memulihkan kehidupan kita, saudara. Karena di dalam komunitas atau gereja Tuhan adalah bengkel bagi orang-orang yang haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang mau diubahkan. Amin. Haleluya. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Itu Pengkhotbah 11 ayat 4. Kalau kita hanya melihat dalam suatu pergumulan itu, saudara, kita terus melihat pergumulan itu, tidak ada perubahan bagi kita, akan membuat hidup kita tidak tenang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, menghadapi kegagalan di dalam setiap langkah kehidupan kita, tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber jawaban yang pasti, maka belas kasihan Tuhan tercurah dalam kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada suatu kegagalan dalam kehidupan kita. Kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap ke depan. Artinya kita fokus bahwa masa depan ada di tangan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita tetap bersandar terus kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Justru kita harus menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman, saudara, yang lewat proses kehidupan, dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kita, saudara. Kita izinkan Tuhan Yesus, meskipun kita mungkin mengalami kegagalan, sebab orang benar diperhadapkan dengan namanya kegagalan. Tetapi saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu, ketika kita keluar dari zona nyaman itu, saudara, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita mau di dalam kehidupan ini. Lewat kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan ini, Dia akan selalu melawat kita dan memberkati kita. Amin. Dia akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Dalam Filipi 1 ayat 6. Haleluya. Itu sebabnya secara terus-menerus kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus. Secara terus-menerus kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, karena Dia yang menolong kita, saudara, di dalam setiap apa yang kita gumuli. Itu sebabnya tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah kita, Bapa yang kekal dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Jadi untuk itu kita sebagai orang percaya, marilah kita membuat Tuhan selalu tersenyum dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari-hari ibadah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Yesus di mana saja kita berada saat ini, baik dalam misi penginjilan, baik dalam kita di mana saja kita berada, di daerah lain pun kita berada dalam posisi untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan waktu yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah memberikan 6 hari kita bekerja, tetapi satu hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Proses demi proses yang kita jalani semakin mengantarkan kepada penggenapan janji Tuhan Yesus. Karena dalam segala perkara Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu jangan sekali-kali bersandar pada apa yang kita lihat secara jasmani, melainkan percaya pada kuasa adikodratinya, pada kuasa adikodrati Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya mari
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Itu dalam Mazmur 126 ayat 1. Haleluya. Kita yakin dan percaya semua kita akan keluar dari proses-proses kehidupan atau keluar dari zona nyaman. Tuhan membentuk hidup kita supaya kita mengalami kesuksesan dalam segala hal, di dalam segi tanggung jawab kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam segi kita dalam pekerjaan ekonomi, saudara. Itu sebabnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus teramat baik kehidupan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, ketika kita mengalami proses kegagalan dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan. Tentunya kita sebagai orang benar, ada pergumulan-pergumulan ke depan yang kita akan hadapi. Kita tidak lepas dari pergumulan, tetapi sebagai orang benar, kita tetap berjuang terus. Kita akan terus dimampukan oleh kuasa darah Yesus, kuasa darah anak domba Allah yang selalu menyegarkan hidup kita, yang memberikan spirit dalam kehidupan kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan percaya, dan sungguh-sungguh percaya dan setia kepadanya, dan Tuhan Yesus akan bertindak. Haleluya. Tuhan mau kita mengambil suatu keputusan yang tepat dengan tindakan yang bijaksana, saudara. Keputusan yang tepat, saudara, kita bertindak. Amin. Kita bertindak dulu. Ketika kita melakukan bagian kehidupan kita, maka Tuhan Yesus akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus akan bertindak sesuai Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman kehidupan orang percaya. Kita akan mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan ini. Percaya, saudara, kita akan mengalami kesuksesan dalam segi rohani kita, dalam segi ekonomi kita. Yang penting kita tetap melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita maju terus, saudara. Jadi kehidupan kita, kegagalan itu bukanlah akhir segalanya. Kita punya Tuhan Yesus di atas segala-galanya, yang memberikan perlindungan, yang memberikan jawaban yang pasti, yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita.